Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Az-Zahra. Saya prodi MPI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang saya dapat di pelajaran pengantar studi Islam ini selama 1 semester. Sekaligus saya akan memenuhi tugas kuliah pada makul pengantar studi Islam ini. Di sini saya akan menjelaskan di bab studi Islam dan masalah aktual, yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa teori. Yang pertama yaitu tentang gender. Gender di sini menurut bahasa bisa diartikan sebagai kelompok, di mana dapat dipahami gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Konsep gender sendiri jika ditinjau dari secara terminologis yaitu yang terdapat dari bahasa Inggris yang artinya adalah jenis kelamin. Gender sendiri adalah suatu konsep kultural yang berupaya perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gender adalah konsep analisis yang dipergunakan untuk menjelaskan sesuatu yang berdasarkan pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena konstruksi sosial budaya. Dalam jurnal akademik, gender dalam perspektif Islam adalah konsep kultural yang mengidentifikasi perbedaan dalam hal peran perilaku antara perempuan dan laki-laki yang berada di dalam masyarakat yang berdasarkan dalam rekayasa sosial. Gender di sini adalah kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam hal konstruksi sosial, sedangkan seks adalah jenis kelamin. Dalam berbicara gender, bukan hanya perempuan saja yang memiliki kesetaraan, tetapi laki-laki juga mempunyai hak kesetaraan dalam konstruksi sosial. Di sini prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran itu ada beberapa. Yang pertama, perempuan dan laki-laki sebagai hamba Allah, yang mana menurut surat Al-Zariyat, dalam kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal di dalam Al-Quran biasanya diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am juz 6 ayat 165 dan Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu, artinya baik perempuan dan laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifaannya di bumi. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi. Di sini peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat, yaitu di Quran surat Al-Imran juz 3 ayat 195 dan Quran surat An-Nisa juz 4 ayat 124 dan Quran surat An-Nahl juz 16 ayat 93. Yang kedua yaitu Islam dan gender.
Secara prinsip, perbedaan jenis kelamin ini sejajar di hadapan Allah atau Khalik. Yang ketiga, materinya tentang aborsi. Aborsi merupakan pengeluaran janin dari rahim seorang perempuan secara sengaja dalam keadaan hidup atau mati. Sama juga disebut dengan menggugurkan kandungan. Materi yang keempat yaitu demokrasi, di mana demokrasi ini menerangkan tentang kekuatan pada rakyat, di mana sistem kedaulatan ada di tangan rakyat. Dan yang kelima yaitu perkawinan usia dini. Ada beberapa sebab perkawinan usia dini. Yang pertama itu disebabkan sebab dari anak, yang mana sebab dari anak itu ada beberapa sebab. Yang pertama, tidak sekolah baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Dan yang kedua itu melakukan hubungan biologis. Dan yang ketiga itu hamil sebelum menikah. B itu sebab di luar anak, yang mana sebab di luar anak itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama itu melanggar ajaran agama, yang kedua faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor adat dan budaya, dan keempat analisis kombinasi tematik dan holistik. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Ini apa yang dapat saya pahami. Semoga selama 1 semester ini apa yang dapat saya pahami ini bermanfaat bagi saya. Dan terima kasih untuk Bang Hesam sebagai dosen yang telah mendidik kami semua agar menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.